Selamat pagi, salam sehat semua ya. Kita masuk ke nomor 10. Di sini elektroda-elektroda yang dipakai di sel elektrokimia, yaitu berkaitan sama batu kering. Ini merupakan ya hafalan begitu ya. Jadi untuk batu kering, dan di sini katoda yang dipakai adalah MnO2 dan juga zinc. Nah, untuk yang baterai-baterai yang lain juga beda ya. Untuk aki, kemudian untuk alkalin, baterai alkalin. Nah, itu elektrodanya sama katodanya, katoda sama anodanya tentunya berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 11 sekarang. Pada elektrolisis suatu larutan dengan menggunakan elektroda-elektroda ini ternyata menghasilkan sebagai berikut. Oke, kita lihat. Di nomor 11 ini dihasilkan endapan. Oke, di katoda dihasilkan endapan di katoda. Katoda itu memiliki minus ya, ininya muatannya minus. Kemudian di katoda dia bersifat netral. Oke, netral. Kemudian dihasilkan gas. Oke, hasilnya anoda itu gas. Anoda itu bermuatan positif. Kemudian dia berwarna, gas berwarna dan berbau seperti kaporit. Nah, berbau seperti kaporit itu ya udah ada spesifik yang katakan dituju, yaitu ini adalah berkaitan sama Cl. Ada kemungkinan nih Cl2 seperti itu ya, berbau merangsang. Jadi kemungkinannya hanya ada di sini Cl sama Cl. Kita mau cek lebih detail. Untuk A atau E jawabannya. Baiklah, kita mau lihat untuk kalau Na. Na berarti kita mengecek di pernyataan 1 dan 2. Untuk Na, jadi ini adalah larutan, berarti dia larutan ya, larutan. Berarti kalau katoda kita mau lihat ionnya adalah Na+. Kalau berdasarkan dari tabel hafalan, skema hafalan, kalau Na+ berarti yang mengalami reduksi adalah air ya, karena Na termasuk, kita katakan termasuk logam aktif di sini. Berarti H2O akan mengalami, katoda itu adalah mengalami reduksi. H2O di sini akan menghasilkan H2. Kemudian kita balance, ini 2 tambah ini jadinya adalah 2OH- ditambah 2 elektron, ini kalikan 2 ya. Nah, ini akan menghasilkan OH-. Kita mau cek lagi. Bersifat netral. Di sini ada OH-, ini bersifat basa. Berarti pasti bukan ini ya, bukan dari Na. Nah, kita cek untuk Na. Untuk di katoda ini kita Ni+, ini bukan logam aktif, maka ini mengalami reduksi Ni2+ nya. Jadi mendapat 2 elektron menjadi Ni. Nah, di sini tidak terjadi adanya asam atau basa. Jadi kita bisa bilang netral dan pernyataan nomor 2 terpenuhi, begitu ya. Dan juga dihasilkan endapan. Sedangkan yang tadi Na2 dalam bentuk gas ya. Maka jawabannya adalah E, begitu ya. Oke, nomor 12. Di nomor 12 ini tembaga logam yang dibutuhkan. Nah, tetapi yang kita lihat proses elektrolisisnya dimurnikan ya, logam murni itu diperoleh dari proses elektrolisis. Nah, untuk pemurnian ini adalah salah satu fungsi elektrolisis, begitu. Nah, katoda atau anoda yang dipakai itu apa? Mari kita lihat, di sini harus perlu ada informasinya jelas. Katoda adalah tembaga murni, anoda adalah tembaga kotor. Kita mau perhatikan di sini untuk di proses yang untuk katodanya dia bermuatan negatif, maka ada di sini akan ada Cu2+ atau segala sesuatu yang bermuatan positif, dia memungkinkan untuk katakan menempel di sini ya.
asal logamnya adalah bukan logam aktif seperti 1A, kemudian Mn dan Al. Logam ionnya bukan ini ya. Nah, kemudian ini ada kemungkinan menempel kalau bukan logam aktif, berarti kalau memurnikan secara logika ini akan makin murni. Jadi ini yang nempel ini pasti murni seperti itu. Berarti di katodanya perlu logam tembaga murni karena dia karena terjadi proses reduksi dan dia akan menempel ceritanya ya, menempel. Oke, kita lihat di anoda. Untuk di anoda kita mau lihat anodanya ini tentunya yang diharapkan karena proses pemurnian ini tentu ada sesuatu yang mengandung Cu sehingga dia menjadi Cu2+. Dan apa yang terjadi kalau ada sesuatu yang bukan dari Cu-nya, misalkan ada logam pengotor-pengotor yang lain, misalkan adalah yang sehingga tidak terjadi oksidasi, dia nanti akan jatuh ke bawah seperti itu ya, terkumpul di sini. Jadi di sini yang diharapkan adalah terjadi oksidasi dan kemudian kalau ada bukan dari Cu dia akan jatuh ke bawah ya. Jadi kalau misalkan ada Fe gimana ada logam Fe ya tetap jadi Fe2+, tetapi Fe2+ ini tidak akan nempel di sini karena yang akan direduksi adalah yang potensial reduksinya lebih positif dibandingkan Fe, karena kalau Fe masih lebih kecil dari Cu ya. Jadi yang Fe-nya untuk yang lebih aktif, lebih potensial reduksinya lebih kecil, dia akan mengalami oksidasi. Tapi untuk yang katakan seperti Ag dan misalkan Cu, dia akan jatuh ke bawah ya. Jadi pengotor-pengotornya akan bawah. Jadi untuk anoda kita pakai adalah tembaga kotor karena akan mengalami oksidasi dan pengotor-pengotornya itu akan jatuh ke bawah gitu ya, akan jatuh, tidak mengalami. Kalau misalkan pengotor ini ada dua, kalau dia potensialnya lebih kecil, potensial reduksinya lebih kecil dari Cu2+ menjadi Cu, maka akan jatuh ke bawah. Tapi kalau pengotor-pengotornya itu lebih besar, potensialnya lebih besar, ini adalah potensialnya lebih besar, jadi kalau lebih besar dari Cu, oke, jadinya lebih positif gitu, akan jatuh. Tapi kalau misalkan menjadi lebih kecil seperti seperti Fe, maka dia akan mengalami oksidasi. Tapi tenang saja bahwa Fe-nya itu tidak akan mengalami reduksi di katoda ya. Baiklah, kita lihat di nomor 13. Sekarang kita perhatikan reaksinya. Reaksi yang di nomor 1 yang mengalami oksidasi adalah D gitu ya. Oksidasi adalah D. Kemudian yang mengalami reduksi adalah B2+. Kita mau cek kalau yang mengalami oksidasi itu yang mengalami reduksi yang berlangsung, tentunya E-selnya itu bernilai positif. E-sel akan bermuatan positif kalau di bagian oksidasi nilai potensial reduksinya yaitu D2+ menjadi D itu harus lebih kecil dibandingkan potensial reduksi B2+ menjadi B ya. Kita lihat cocok enggak, akan bermuatan positif enggak. Kita lihat nilai-nilai yang sudah ada di data. Nah, ini nilainya positif 34, kemudian B-nya minus. Nah, ini tidak sesuai untuk supaya dia menjadi positif. Berarti yang satu itu tidak berlangsung. Kemudian kita cek yang nomor 2. Yang mengalami oksidasi adalah C. Yang mengalami reduksi adalah A2+. Sekarang kita cek nilainya. Apakah kita cek nilai C itu adalah min 0,91, kemudian yang A adalah min 1,6. Oh, ternyata yang kita harapkan untuk dia menghasilkan nilai E-sel yang positif, maka nilai C-nya harus jauh lebih kecil. Tapi ini bukan ya.
Jadi ini salah. Berarti ini tidak berlangsung. Kita lihat yang A sekarang, yang nomor 3 maksudnya. Berarti oksidasinya A, kemudian reduksinya adalah D2+. Nah, kita lihat potensial reduksi. Min 1,6, kemudian D-nya itu adalah 0,34. Nah, kita cek apakah lebih kecil yang A-nya? Iya, betul. Berarti ini sesuai syarat untuk supaya dia menjadi SL-nya positif gitu ya. Bahwa A-nya, potensial reduksi A-nya harus lebih kecil. Nah, ini terpenuhi. Maka yang benar adalah 3 saja. Seperti itu.